Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di channel belajar bareng Kang Reis. Oke, jadi di sini saya Kang Reis akan kembali lagi berbagi kepada teman-teman ya, terutama masih dengan topik Microsoft Excel teman-teman, dan tentunya di kategori formula Excel teman-teman. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan atau berbagi pengalaman atau pengetahuan yang terutama mengenai bagaimana kita mengimplementasikan formula pada Microsoft Excel. Dan seperti saya ini sudah masuk ke part ke-9 teman-teman ya. Jadi sebelumnya di part ke-8 saya sudah bahas mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, sekarang saya akan mencoba membahas ke formula lainnya ya. Dan kalau kita lihat dari daftar teman-teman, nah ini untuk kali ini video di sini saya akan mencoba membahas mengenai index plus match teman-teman ya. Jadi index plus match ini salah satu formula alternatif yang bisa kita gunakan untuk melakukan pencarian data ya. Jadi seperti VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Cuman index match ini lebih fleksibel teman-teman ya dari VLOOKUP ataupun HLOOKUP. Karena apa? Karena dia bisa baca dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke kiri. Nah, itu perbedaannya sehingga menjadikan indeks dan match ini lebih fleksibel ya tentunya untuk kita melakukan proses pencarian data pada Microsoft. Oke, kita langsung saja ke praktiknya teman-teman. Seperti biasa teman-teman bisa klik saja link untuk latihannya. Di sini saya sudah sediakan dua tabel ya, sama ada tabel yang sifatnya vertikal, kemudian ada juga tabel yang sifatnya horizontal. Dan di sini saya ada dua kode nih teman-teman ya, ada yang dari kiri kemudian juga dari kanan. Nanti ya, itu akan menunjukkan bagaimana kita uh, secara fleksibel bahwa indeks match itu bisa menjadi alternatif ya untuk VLOOKUP ataupun HLOOKUP ya, dimana untuk pembacaan datanya dia bisa dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri ya kalau untuk VLOOKUP-nya. Nah kalau untuk untuk vertikalnya, nah kalau untuk horizontalnya dia bisa baca dari atas ke bawah ataupun baca dari bawah ke atas. Jadi kalau ini saya kurang nih satu nih teman-teman ya, kalau kita tambahkan di sini ini bisa seperti ini nih nanti untuk sebagai bahan bagaimana kita melakukan suatu acuan datanya ya. Oke, kita langsung saja ke prakteknya teman-teman. Jadi untuk prakteknya teman-teman bisa menggunakan kolom yang sudah saya sediakan di sini ya. Pertama ada modelnya sama aja dengan VLOOKUP ya dan HLOOKUP yang sudah saya buat di video sebelumnya. Langsung saja kita sorot saja untuk implementasi praktek formulanya. Jadi teman-teman sorot selnya kemudian masuk ke formula bar ataupun bisa tuliskan di sini ya teman-teman ya. Cuman kalau saya biasanya enaknya itu menggunakan formula bar supaya jika formulanya panjang itu mudah dibaca teman-teman. Oke, kita langsung saja. Di sini kita akan coba mencari nama produk berdasarkan kode referensi yang ini ya teman-teman ya. Berarti kita acuannya nanti adalah kolom kode ya untuk data yang sifat tabelnya itu sifatnya vertikal. Oke, kita ketikkan saja di sini rumusnya sama dengan kemudian yang pertama kita tuliskan untuk formula itu untuk indeks mat itu indeks dulu teman-teman. Jadi isikan parameternya supaya lebih paham kita coba kan ya. Jadi yang pertama parameter itu ada dua ya, ada array dan referensinya. Itu bedanya kalau untuk yang bawahnya itu biasanya untuk kita menampilkan hasilnya itu berupa array. Nah, cuman kalau karena di sini kita akan mengimplementasikan untuk sebagai alternatif VLOOKUP ataupun HLOOKUP, jadi kita pilihnya yang parameter atas ya teman-teman. Jadi untuk pertama kita tuliskan dulu untuk parameter array atau range yang akan kita tampilkan sebagai hasil dari hasil pencariannya. Jadi untuk array nah, ini teman-teman. Sini kalau kita insert produk berarti array produk di sini teman-teman. Ya, kita pilih range datanya untuk arraynya, kemudian kita kunci teman-teman ya. Biasa karena kalau misalnya kita nanti ada data yang memang kita perlu cari lebih banyak ya kita bisa copy paste saja formulanya gitu teman-teman. Yaitu tergantung bagaimana teman-teman melakukan proses pengolahan data ya, karena memang Excel itu banyak cara menuju Roma gitu ya. Selanjutnya berikutnya adalah untuk row number ya teman-teman. Ini hasilnya. Dia ada dua ya kalau buat indeks itu ada row number, ada number teman-teman ya. Jadi di sini opsional bisa teman-teman pilih row number ataupun column number. Nah ini untuk alternatif di lookup berarti teman-teman konsepnya membahas itu adalah menggunakan konsep column number teman-teman ya. Jadi sama aja kita ketik rumah. Nah untuk pencariannya itu yang akan dicari itu adalah nanti yang akan disesuaikan. Nah, jadi di sini kita kombinasikan dengan formula namanya match, teman-teman. Nah, dia akan munculin parameter baru, teman-teman ya. Nah, jadi untuk parameter barunya itu lookup value yang akan dilihatnya apa ya, teman-teman? Ya, karena dari kita akan melihat berdasarkan kode, berarti kita pilih nilai referensinya itu adalah kode ini, teman-teman ya. Kita bisa kunci juga yang empat. Kemudian untuk lookup array-nya atau range data yang menjadi acuannya ya, di si kode ini dia ada di range up mana gitu ya, di range yang mana nih, berarti kan di sini ya teman-teman ya, kita pilih range yang ini itu dari alamat A5 sampai A9 ya teman-teman, kita kunci ya untuk lookup array-nya. Nah, kemudian tipenya itu ada beberapa pilihan teman-teman, tapi kalau untuk berlatih di sini kita mungkin gunakan exact match ya, karena untuk kode sendiri itu sifatnya dia unik ya, jadi kita pilih yang exact match. Nah, kemudian setelah itu
Nah, teman-teman bisa kurung tutup aja, atau lainnya tidak diperlukan. Kita enter, maka kurang lebih hasilnya ada seperti berikut teman-teman ya. Lihat dengan kode P001 itu untuk nama produk itu ada di nama produknya itu adalah laptop A sama ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti VLOOKUP. Nah, enaknya dengan index match teman-teman, dia bisa baca dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Beda dengan VLOOKUP, dia harus bacanya dari kiri ke kanan semuanya. Nah, kalau index match itu kita bisa fleksibel ya. Kalau saya contohkan, mungkin kalau ini yang dari kode yang ini nih. Nah, kalau yang kategori mungkin saya ambil dari kode yang ini ya teman-teman ya, yang dari kanan. Jadi kurang lebih nanti implementasinya adalah sebagai berikut. Ya. Kemudian kita index. Ini itu kita pilih menampilkan produk di sini berarti teman-teman ya. Setelah itu kita gunakan dan kita gunakan formula match. Filenya itu sama, kita gunakan yang ini ya teman-teman, yang tiga di sini ya, begini datanya. Kemudian untuk lookup array-nya, nah kan dia bisa baca dari kanan ke kiri, dan array ini bisa kita ambil dari sini teman-teman ya, dari kanan. Kemudian match nya itu isikan 0 saja, kita akan enter. Setelah itu ya teman-teman, kurungnya ya jangan lupa. Untuk kategori ini kita ambil dari bukan nama produk ya, tapi untuk kategori saya lupa. Ini tinggal geser aja ke sini ya teman-teman. Di hasilnya seperti ini. Jadi sama ya. Jadi ketika dia kodenya P001, kemudian karena di sini yang mau dicari adalah kategori, jadi dia akan menampilkan kategori ya. Jadi harusnya itu range datanya itu udah. Nah, berikut pun harga, kalau harga bisa kita ambil balik lagi yang dari kiri ya. Kita ambil dari kiri. Ini saya bisa kopikan saja ke sini. Ya, kita kopikan formula. Nah, untuk harga itu dia ada di kolom harga ya di sini ya. Berarti yang untuk nama produknya ini kita geser ke harga teman-teman. Tekan saja. Sama ya. Nah, untuk kode P001 ini dia harganya 8.500.000. Oke, sekarang untuk stok bagaimana teman-teman? Stok kan dia ada di di kolom stok ya teman-teman ya. Jadi caranya ya. Yang dari kiri atau mau yang dari kanan. Karena tadi kita udah ambil lagi dari kiri, sekarang kita ambil dari kanan teman-teman ya. Yang ini T kita ambilnya, nah dia dari kiri ya yang sebelumnya. Nah, sekarang kita ambil dari kanan, bisa kita gunakan lagi fungsinya formulanya indeks. Indeks ya. Kan ya stok ya. Nah, ini yang stok, kita pilih yang stok berarti range-nya. Kemudian kita kunci saja. Kemudian untuk roll number-nya itu berikutnya itu match-nya itu lookup value-nya yang masih sama, kita kode yang ini ya. Kode referensiannya. Kemudian yang kode dari kanan ini juga boleh, dari yang kiri juga boleh teman-teman. Itu enaknya indeks match ya teman-teman. Kemudian kita kunci juga, kemudian CP-nya. Nah, kurang lebih ya, ini kurung tutupnya jangan lupa setelah untuk yang kurung tutup ini untuk yang match ya. Nah, sekarang kalau untuk yang indeks berarti kita contohin lagi kurung tutup teman-teman. Di hasilnya seperti teman-teman ya. Jadi sama ya. Nah, kalau misalnya kita pakai kunci-kuncian ya, kita tinggal copy aja ke bawah. Kemudian untuk supplier misalkan kita ambil, berarti yang stok ini kita geser ke supplier teman-teman. Kita enter. Di hasilnya seperti ini. Kalau bisa kita rubah-rubah kodenya, itu pastinya akan sesuai teman-teman ya. Dan data yang dilakukan oleh formula index match. Nah, selanjutnya ada namanya index plus match, dan ini ada combine ya. Jadi combine itu artinya begini teman-teman. Enaknya dengan combine itu nanti kita bisa mencari data itu berdasarkan dua referensian. Yang pertama itu berdasarkan referensi kode, yang kedua itu berdasarkan kode referensi misalkan headernya ya, nama produk, kategori, harga, stok, supplier dan seterusnya. Sehingga kita tanpa perlu menggeser-geser lagi seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya memiliki data yang cukup banyak dan kita pengen lebih fleksibel dalam proses pencarian datanya ya, kan formula pada Max. Oke, kita langsung saja ke praktiknya. Caranya gampang, sama aja, gunakan formula index ya teman-teman ya, dan match ya, gabungan. Nah, untuk array-nya ini enaknya array-nya untuk pencarian langsung keseluruhannya. Nah, pilih saja semua array-nya teman-teman ya. Bisa seperti ini ataupun bisa seperti ini teman-teman ya. Kita pilih misalkan, karena yang akan kita munculkan itu nama produk, kategori, harga, stok, dan supplier. Berarti kita cukup area yang di dalam ini aja teman-teman ya. Ini nggak usah sampai kode ini ya, cukup area yang di sini aja. Kemudian kita cek. Berikutnya kita baru sesuaikan ya. Sesuaikan yang pertama di sini ya untuk row-nya dulu ya. Jadi untuk row-nya itu kita akan menyesuaikannya itu dengan kodenya teman-teman ya. Jadi kita bacanya harus hati-hati di sini ya, kodenya itu kemudian bergerak ke bawah ya, berarti berdasarkan baris ya. Jadi 1, 2, P01, P02 dan seterusnya itu berdasarkan baris. Berarti kita bacakan yang baris. Nah, untuk lookup value-nya berarti kode ya teman-teman yang ini ya.
kita isikan untuk lookup value-nya itu adalah kode. Kemudian untuk lookup array-nya atau si kode ini ada di array mana ya, kita bisa pilih dari sini ataupun dari sini teman-teman ya, tergantung, karena memang si index match ini dia bisa baca dari kiri ke kanan teman-teman ya. Kita ambil aja yang normal misalnya dari kiri ya, dari kiri sini, dari kiri ini ya, gitu ya, lookup array-nya itu. Kemudian untuk match tipe-nya, dan selanjutnya kita ingin combine ya, berarti kita tambahkan lagi di sini match satu lagi, produk, kategori, harga, stok, dan supplier. Jadi teman-teman tinggal pilih untuk lookup value-nya dari sesuai dari sini ya. Bisa dari sini ya, karena biar bisa bergerak ke bawah ya. Jadi yang sudah tertulis di selnya ya. Sebenarnya sih bisa juga kita tulis nilai berdasarkan misalkan karakter atau apalah, bebas. Cuman itu sifatnya kan konstan. Nah, kalau ini kan kita pengennya fleksibel ya, sesuai dengan. Maka kita pilih selnya, kemudian kita kunci saja nih dengan dolar lah untuk di kolom E ya. Jadi dia bisa bergerak ke bawah, tapi untuk kolomnya dia nggak bergerak ya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk uploadnya, ini capture kan apa namanya tuh, header, berarti yang menjadi acuannya ini adalah header ini teman-teman ya, header ini. Kemudian kita kunci simple ya. Kemudian kita lagi kurung tutupnya dengan bisa kalau match ya ke match, bisa kalau ini juga yang ini buat ke match lagi, dan ini yang ujung adalah untuk ke indeksnya teman-teman. Itu kita enterkan di hasilnya seperti ini. Nah, enaknya kalau kita udah benar-benar menuliskan formulanya sebaik mungkin ya, baik dan metode kunciannya dan juga dan kita bisa copy paste formatnya ke bawah ya. Ini saya copy paste formula biar nggak merubah format yang udah saya buatkan. Jadi kita gunakan paste spesial, kemudian kita copy formula. Nah, maka hasilnya kurang lebih dia akan mengikuti teman-teman sesuai dengan hasil pencarian data. Bukan filterisasi. Nah, ini P01 ya, kita coba validasi. Untuk P001 ini dia adalah laptop A ya teman-teman ya. Yang ini berarti, kemudian untuk kategorinya dia adalah elektronik. Nah, ini elektronik benar teman-teman ya. Kemudian untuk harganya dia juga 8.500.000 ya. Yang ini berarti ya, benar kan? Kemudian untuk stoknya dia ada 10, kemudian untuk suppliernya dia adalah tekstor teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk kombinasi menggunakan index plus match. Nah, selanjutnya kita coba dengan menggunakan data horizontal ya untuk fungsi index match ini ya. Kita coba horizontal. Nah, ya untuk implementasinya, jadi kita tinggal indeks saja teman-teman. Indeks saja. Array-nya kita kan di sini mau mempraktikkan lookup-nya ya teman-teman ya. Jadi untuk array-nya kita akan menampilkan nama produk. Nah, nama produk itu ada di array ini ya teman-teman ya. Sorry, ada di range I4 sampai ke 4 ya teman-teman. Berarti ini tinggal seleksi saja untuk array yang akan ditampilkannya. Kemudian kita kunci dulu. Kemudian untuk kita masuk baru ke match number teman-teman ya. Match. Nah, untuk lookup value-nya itu teman-teman bisa kalian berdasarkan kode, berarti pilih yang kode ini ya teman-teman ya. Kemudian kita array-nya teman-teman berarti ya sama ya, karena tadi kan dasar vertikal berarti kan ke bawah ya. Kalau untuk horizontal berarti dia ambil aja horizontal begini. Nah, pokoknya cara pemahaman index match itu adalah kita mensejajarkan apa yang akan kita cari teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya ini berdasarkan baris kan kita mensejajarkan nih di baris ini ke baris ini gitu ya, seperti itu pemahamnya itu. Dan kita kunci ini eksekusi kurang lagi, maka kurang lebih hasilnya ada ya. Jadi sama ya kalau untuk P04 dia untuk 5 produk itu adalah mouse ya, mouse jet ya. Berikut pun untuk kategori sama aja. Jadi kalau misalnya kita copy aja rumusnya ya, copy aja rumusnya, nah ini tinggal geser aja dia untuk si indeksnya ya, yang mau ditampilin apa. Kalau kategori kan berarti yang ada di baris begini ya, ya dari mulai I5 ya sampai ke M5 ya. Kita enter ya, ini hasilnya jadi sama ya teman-teman. 04 itu kategori aksesoris ya, dia adalah mouse jet. Kemudian kategori berikut pun selanjutnya teman-teman kita begini aja. Jadi kita copy formulanya dulu aja, copy paste formula, dan kita geser-geser aja teman-teman ya. Kita geser ke bawah. Nah, ini berarti kan untuk stok dia sejajarkan dengan supplier, dia sejajarkan dengan supplier teman-teman. Text match ya, dia juga bisa baca dari atas ke bawah teman-teman. Jadi kalau kita geser misalkan untuk apa namanya itu, untuk baris kodenya ini ya, kita acuannya ada di bawah, ternyata di sini ya baris kodenya kan bisa baca ya. Jadi enak itu, dia lebih fleksibel gitu ya teman-teman ya, bisa baca dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas ya. Kalau untuk misalkan kita implementasi alternatif sebagai dari lookup. Nah, kalau misalnya vertical lookup atau lookup ya bisa dari kiri ke kanan ataupun dari kanan
ke kiri teman-teman. Nah itulah enaknya dari fungsi menggunakan formula index match ya. Jadi lebih fleksibel ya kalau kita bisa mau cari data dari kiri ke kanan ke kiri. Itu enak banget ya kalau kita pakai index match. Terus selanjutnya, jadi tadi kita sudah coba praktikkan index match versi untuk horizontalnya teman-teman ya. Jadi alternatif dari lookup ya atau horizontal lookup. Nah, sekarang kita cobakan untuk index match ya dengan kombinasi ya. Jadi kombinasinya itu vertikalnya iya, horizontalnya juga iya ya. Sebenarnya sama dari konsep yang data vertikal, cuman tinggal dibalik aja cara untuk implementasi pada formulanya teman-teman. Jadi kalau kita praktikkan kurang lebih seperti ini, kita sorot selnya, kemudian kita pilih, kita masuk ke formula bar ya, biar supaya enak ya kalau pakai formula bar. Kita ketikkan formulanya itu sama dengan, kemudian untuk formula yang pertama itu indeks ya. Nah, indeks seperti itu. Ini saya ketikkan cepat aja teman-teman. Tadi saya mengetik indeks, kemudian karena sudah terpilih indeksnya, jadi tinggal tekan tab. Kemudian untuk array-nya teman-teman ini berarti kan sama aja ya seperti yang mode vertikal. Itu untuk array-nya itu dari mulai data nama produk ya. Jadi dari sini nih, kemudian sampai ke supplier-nya teman-teman ya. Jadi dari kurang lebih dari alamatnya itu I4 sampai I5 ya sampai ke M9 teman-teman ya. Itu untuk range datanya. Ini karena nantinya kita akan copy ke bawah ya kan ini rumus kombinasi jadi mempermudah kita ketika kita mengimplementasikan formula teman-teman. Jadi kita kunci untuk range data yang akan nanti ditampilkan ya atau hasilnya apa. Kemudian berikutnya adalah kita masuk ke row number. Nah, row numbernya ini kita gunakan match ya teman-teman ya. Kita gunakan match. Nah, karena ini adalah row atau baris, berarti yang pertama kita matchkan dulu adalah yang baris ini teman-teman ya. Jadi yang kelompok baris nih. Yang kelompok baris itu dari header ini ya, karena ini datanya horizontal. Jadi nama produk, kategori, harga, stok, dan supply ini ada pada baris ya teman-teman. Sehingga kita lookup value-nya berdasarkan dulu header ya. Headernya itu berarti yang ini ya. Kita mengikuti aja yang ini, kemudian kita selanjut. Nah, untuk lookup array-nya ya dengan titik koma. Nah, untuk lookup array-nya sendiri berarti yang akan di lookup atau yang akan dilihat atau yang akan disesuaikan, dimatchingkan. Itu berarti dari header ya di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti kita akan melihat data dari array yang sudah kita pilih yang sejajar dengan header ini teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk menggambarkan bagaimana formula ini bekerja. Oke, kita kunci saja untuk array range-nya karena nanti kalau di copy ke bawah formulanya itu supaya dia diem ya si range-nya ini. Nah, kemudian untuk match type ya ini kita bisa isikan 0 saja ya atau kalau teman-teman nggak isikan itu dia akan secara default ke exact match teman-teman ya karena kalau teman-teman lihat ya untuk match type ini nah dia ada bracket ya bracket itu menandakan bahwa dia sebenarnya adalah parameter opsional atau bisa tidak diisikan namun dia akan kembali ke defaultnya itu defaultnya itu adalah false atau null ya teman-teman ya kalau saya sih biar lebih enak membaca nanti selalu dituliskan teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk setelah mengisi parameter row number, kita masuk ke matching column number ya ini. Nah, untuk column number berarti kan kita akan mencari referensian dari kodenya ya teman-teman ya, dari kode ini. Nah, yang pertama tetap kita tuliskan dulu formula untuk matchingnya yaitu match. Nah, kita match, kemudian lookup value-nya kurang lebih sama juga ya cara cara memahaminya. Namun di sini berarti karena kita akan mencari yang berdasarkan kolom ya kolom P1 ini kolom kode ya dari mulai P01, P02 dan seterusnya. Berarti kita pilih yang kode ini teman-teman. Ya, kemudian kita kunci karena kita nanti akan copy ya kita kunci saja kecuali yang ini nggak di copy karena biar sorry nggak dikunci karena biar nanti kalau di copy dia bergerak ke bawah gitu ya. Kemudian untuk lookup array-nya berarti lookup array-nya itu adalah referensian yang menjadi array. Ya, tadi kalau ini kode kan berarti ada di array sini ya teman-teman ya. Kita seleksi ya untuk range lookup array-nya. Kemudian untuk match type sama saja kita buat 0 ya. Nah, setelah itu kita kurung tutup ya. Untuk kurung tutupnya nanti ikuti aja dari warnanya teman-teman biasanya ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, kurang lebih hasilnya adalah seperti itu teman-teman ya. Jadi dilihat kalau misalnya kode referensinya itu P002, kemudian yang dicari itu adalah nama produk, maka dia akan merujuk ke kolom ke alamat J5 teman-teman ya. Jadi sesuai ya. Nah, ini kalau misalnya kita nah enaknya kalau kita udah pakai kuncinya baik, kemudian kita udah istilah kata membuat formulanya juga benar ya. Kita tinggal copy saja. Ini saya copy format saja teman-teman biar formatnya tidak berubah ya. Format teksnya. Nah, ini kita paste spesial kemudian kita pilih yang paste formulas ya. Nah, ini kurang lebih dia akan mengikuti ya. Untuk datanya dia terkunci ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita benar-benar pakai kunciannya dia terkunci dengan baik sehingga untuk range data yang kita pilih sebagai tempat kita melakukan pencarian dengan formula index match itu tidak akan berubah begitu teman-teman ya. Dan hasilnya pasti akan sama teman-teman ya. Hasilnya itu akan keluar dengan apa yang kita harapkan ya. Misalkan kalau kita ganti di sini misalkan P004 teman-teman ya, dia akan menunjukkan ke nama produknya
mouse jet ya teman-teman. Ini P004, nama produknya adalah mouse jet. Kemudian kategorinya di aksesoris, harganya yang 120 ribu rupiah, kemudian stoknya ada 50 dan suppliernya adalah SSM. Nah, enaknya juga sama. Kalau kita rubah, misalkan dia ada di bawah, misalnya si yang kodenya ini saya contohkan ada yang di bawah, kita geser aja nih yang atas ini, ya sebagai lookup line itu ada di bawah. Nah, dia si formula index match ini tetap bisa membaca ya. Seperti saya bilang di awal atau sebelumnya bahwa namanya formula index match ini sebagai alternatif dari VLOOKUP ataupun HLOOKUP yang lebih fleksibel lagi ya, karena dia bisa baca nggak cuma dari kiri ke kanan, tapi bisa baca juga kanan ke kiri ataupun dari atas ke bawah itu sebaliknya dari bawah ke atas. Itu enaknya pakai formula index dan match. Cukup emang agak ribet sebenarnya sih kalau kita ingin menuliskan, apalagi yang baru belajar ya, karena memang benar-benar perlu dipahami logikanya bagaimana sih formula ini bekerja. Tapi memang kalau kita sudah terbiasa dan memang sering menggunakan formula index match ini pasti akan dipahami lebih mudah. Mungkin sekian teman-teman ya mengenai pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki terkait formula, terutama mungkin di sini mengenai formula index dan match ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami, dan juga apabila ada salah kata ataupun tutur ucapan yang kurang tepat dari penyampaian, saya mohon maaf atas keterbatasan pengetahuan dan juga kekurangan pengalaman saya, terutama mungkin dalam menggunakan Microsoft Excel. Namun terlepas dari itu semua, di sini saya sekedar berbagi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Oke, saya akhiri video kali ini dengan akhir kata, bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selalu semangat belajar.